Should've known your mind was calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Apriani. Saya dari program studi Tadris Matematika semester 4 kelas C dengan nomor NIM 230103059 dari Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal pilihan ganda matematika SMP kelas 7 C1 sampai C6 dengan materi persegi. Untuk tugas akhir semester evaluasi pembelajaran matematika. Baik, pada soal pertama yaitu C1 mengingat. Apa rumus untuk menghitung keliling sebuah persegi? A. Sisi kali sisi. B. 2 kali panjang tambah lebar. C. 4 kali sisi. D. Sisi tambah sisi tambah sisi. Jawabannya adalah C, 4 kali sisi. Kenapa sih nggak jawabannya A, sisi kali sisi? Ini kan untuk menghitung luas persegi. Kalau 2 kali panjang plus lebar, ini kan rumus untuk keliling persegi panjang, bukan persegi kan? Yang ditanyakan keliling sebuah persegi, bukan persegi panjang. Nah, di sisi tambah sisi tambah sisi. Ini menunjukkan penjumlahan sisi yang memang konsep keliling, tetapi persegi memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Bukan 3. Ini jadi yang benar itu 4 kali sisi. Nah, untuk soal yang kedua, C2 untuk memahami. Nah, di sini kan ada gambar persegi EFGH. Perhatikan gambar bangun datar EFGH di atas berdasarkan tanda-tanda yang ada pada gambar. Tanda sudut siku-siku dan tanda garis pada sisi. Pernyataan manakah yang benar tentang bangun FGH? Bangun FGH memiliki 2 pasangan sisi yang sejajar dan 2 pasangan sisi yang sama panjang. Perhatikan gambar. Yang B, bangun EFGH adalah bangun yang hanya memiliki 4 sudut siku-siku. Yang C, bangun FGH memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Yang D, bangun EFGH adalah bangun datar segi 4 dengan sisi yang tidak beraturan. Jawaban yang benar yaitu C. Bangun FGH memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Nah, kita lihat coba gambarnya. Nah, di sini kan ada 4 sisi dan sudut. Nah, jadi jawabannya yang C. Kenapa enggak sih jawabannya yang A? Karena bangun FGH memiliki 2 pasangan sisi yang sejajar dan 2 pasangan sisi yang sama panjang. Ini adalah sifat persegi panjang, kurang spesifik untuk persegi yang semua sisinya sama panjang. Kalau bangun EFGH adalah bangun yang hanya memiliki 4 sudut siku-siku. Ini adalah sifat persegi panjang, bukan hanya persegi. Persegi memiliki lebih dari itu, semua sisi sama panjang juga. Kalau yang D, bangun EFGH adalah bangun datar segi 4 dengan sisi yang tidak beraturan. Ini jelas salah, tanda-tanda pada gambar menunjukkan keteraturan. Baik, kita lanjut ke soal 3C, menerapkan. Nah, perhatikan gambar di persegi IJKL dengan panjang 6 cm. Tentukan berapa keliling persegi IJKL. A 12 cm, B 24 cm, C 18 cm, D 36 cm. Jawabannya itu 24 cm. Nah, masih ingat kan keliling
yang soal pertama itu rumus keliling persegi 4 kali sisi atau keliling S tambah S tambah S tambah S, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau K 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24, atau K sama dengan keliling sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Kalau 12 itu ini adalah hasil dari 6 tambah 6 atau 6 kali 2. Kalau mengira, nah kalau yang 18 ini adalah hasil dari 6 tambah 6 tambah 6. Sama kayak yang soal pertama itu kan menjumlahkannya 3 sisi, sedangkan sisinya itu ada terdiri dari 4, 1, 2, 3, 4. Nah kalau yang 36 ini adalah hasil dari 6 kali 6, menghitung luas bukan keliling. Ini kan yang ditanya, tentukan keliling persegi IJKL kan. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, 24 cm. Baik, kita lanjut ke soal 4, C4 menganalisis. Di sini kan udah ada gambar dengan panjang 8 cm. Tentukan berapa luas persegi MNOP. Sini udah diketahui panjangnya 8 kan. Masih ingat rumus luas persegi sisi kali sisi ya. Di sini kan tentukan berapa luas persegi. A 64 cm, B 48 cm, C 32 cm, D 16 cm persegi. Nah, mana jawaban? Kalau jawabannya adalah A 64 cm, sisi kali sisi 8 kali 8 64. Kalau jawaban yang B ini 48 ini 6 dikali 8. Tapi kan persegi itu kan semua sisinya itu sama panjangnya kan 8 8 8. Berarti luasnya itu sisi kali sisi 8 kali 8, bukan 6, bukan 6. Terus 32 ini 4 kali 8, hasil dari 4 kali 8. Terus kalau yang 16 cm ini 2 kali 8, 16. Sedangkan rumusnya kan sisi kali sisi. Jadi jawaban yang tepat itu A 64, 8 kali 8. Nah, baik, soal kelima yaitu mengevaluasi. Perhatikan gambar persegi IRST di atas nih kan. Sisi SR memiliki panjang 5 cm. Kita ingin membeli taplak meja berbentuk persegi yang ukurannya sama persis dengan TQRS atau QRST. Dia mendengar ada dua rekomendasi. Rekomendasi pertama yaitu beli taplak meja dengan luas 25 cm. Rekomendasi kedua itu beli taplak meja dengan keliling 20 cm. Manakah rekomendasi yang paling tepat untuk efektif bagi Dita untuk memastikan taplak meja tersebut pas menutupi seluruh permukaan meja? Jelaskan mengapa. Ingat kan, Dita ingin membeli taplak meja berbentuk persegi yang ukurannya sama persis dengan TQRS atau QRST. Dia mendengar ada dua rekomendasi, beli taplak meja dengan luas 5 cm atau beli taplak meja dengan keliling 20 cm. Nah, di sini ada pilihannya. A, rekomendasi pertama, karena luas sangat penting untuk menutupi seluruh permukaan. Yang B, rekomendasi 2, karena keliling penting untuk memastikan taplak meja tidak terlalu besar atau kecil. Yang C, keduanya sama-sama tepat karena keduanya menjelaskan ukuran yang sama dari persegi QRST.
D. Keduanya tidak tepat karena ukuran taplak meja seharusnya ditentukan berdasarkan panjang sisi, bukan luas atau keliling. Di sini jawaban yang benar itu adalah A. Rekomendasi pertama karena luas sangat penting untuk menutupi seluruh permukaan. Kenapa enggak B, C, atau D? Kalau B, rekomendasi 2 ini karena keliling penting untuk memastikan taplak meja tidak terlalu besar atau kecil. Keliling memang penting untuk pinggiran, tetapi pertanyaannya fokus pada menutupi seluruh permukaan kan? Nah, jadinya kurang tepat. Terus yang C ini keduanya sama-sama tepat karena keduanya menjelaskan ukuran yang sama dari persegi QRST. Meskipun keduanya benar secara angka, tidak keduanya paling tepat dan efektif untuk tujuan menutupi seluruh permukaan. Ini salah ya. Terus yang D ini keduanya tidak tepat karena ukuran taplak meja seharusnya ditentukan berdasarkan panjang sisi, bukan luas atau keliling. Sisi memang dasar, tetapi luas adalah ukuran yang paling langsung untuk menutupi seluruh permukaan. Jadi yang paling tepat itu A, rekomendasi karena luas sangat penting untuk menutupi seluruh permukaan. Beli taplak meja dengan luas 25 cm. Kita ke soal terakhir yaitu soal 6, yaitu C6. Jika ingin membuat persegi dengan keliling 28 cm, berapakah panjang sisi yang sama? Di sini kita udah tahu hasil kelilingnya 28 cm kan? Nah, berapa panjang sisi yang sama? Di sini kan tidak ada panjangnya ditulis kita ya, tapi udah diketahui kelilingnya 28 cm. Berapakah panjang sisi yang sama? A 5 cm, B 6 cm, C 7 cm, D 8 cm. Kalau 5 ini dikali, ingat kan rumus keliling itu 4 kali sisi kan, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Kalau 5 ini 5 dikali 4 20, jadinya sedangkan kelilingnya hasilnya di sini 28, jadinya ini salah. Kalau B ini 6 kali 4 atau 6 dikali 4, berapa 6 kali 4? 24. Sedang masih jauh kan 28. Kalau 7 dikali 4 28. Nah, atau 28 dibagi 4 sama dengan 7. Nah, kalau 8 ini 8 dikali 4 32, jauh hasilnya dari 28 ini. Jadi yang benar itu jawabannya yang C. Ini yang tepat ya, yang benar yang C. 4 kali sisi, jika keliling 28 maka sisi 28 dibagi 4 sama dengan 7 nih, atau 4 dikali 7 sama dengan 28. Maka, jadi jawaban yang tepat dan yang benar itu adalah 7 cm. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai soal pilihan ganda matematika sekolah SMP kelas 7 C1 sampai C6 dengan materi persegi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.